Anda, Syam, Syria, Libya, Mesir, ketika mereka benci kepada penguasanya dan penguasa benci kepada rakyat. Ini keadaan yang sangat buruk. Oleh karena itu Islam membuat cara. Ada cara yang telah ditetapkan secara syar'i oleh syariat Islam. Agar apa? Agar kita cinta kepada pemimpin kita. Pemimpin kita cinta kepada kita sebagai rakyat. Apa caranya? Jangan menyebarkan aib penguasa. Lihat. Mana ada ajaran di muka bumi ini yang seperti ini? Lihat di koran, di televisi, di radio, di Amerika, di Jerman, di Inggris, Prancis, orang-orang kufar. Mereka yang mengajarkan kepada manusia, kalau presiden punya aib, sebarkan. Kalau penguasa, gubernur, wali kota, menteri-menteri, pejabat punya aib, sebarkan. Lewat media, lewat televisi, radio. Islam tidak. Islam mengatakan, sembunyikan, tahan. Ya. La yambagi lil muslim ayyudilla nafsahu. Sabda Nabi SAW. Tidak pantas bagi seorang muslim apa? Merendahkan dirinya sendiri, menghinakan dirinya sendiri. Para sahabat bertanya, bagaimana ada seorang muslim merendahkan dirinya sendiri, menghina dirinya sendiri? Kata Nabi, yaitu seorang muslim yang merendahkan penguasanya, yang menjelek-jelekkan presidennya, yang memburuk-burukkan seorang raja, seorang amir. Berarti dia telah menjelek-jelekkan diri mereka sendiri. Kenapa? Tentu sabda Nabi ini wahyu dari Allah yang keluar lewat lisan Nabi SAW. Beliau tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Penegasan dari Allah dalam surat An-Najm, Muhammad tidak pernah berbicara berdasarkan keinginan pribadi, hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari mulut Muhammad adalah wahyu dariku, dari Allah Rabbul Alamin. Ucapan ini wahyu. Bahwa menghina seorang pemimpin berarti menghina dirinya sendiri. Menghina rakyat. Kenapa? Ini banyak yang tidak paham, terutama orang-orang kafir. Orang kafir nggak kenal Al-Quran dan Sunnah, nggak kenal wahyu. Yang ada mereka mikir bisa benar, bisa salah. Wahyu tidak mungkin salah. Walaupun perbuatan tidak masuk akal, jumroh dilempar-lempar, hajar aswad, batu hitam dicium-cium, nggak masuk akal. Tapi karena ini wahyu dari Allah Rabbul Alamin, wajib kita katakan, ini hak, ini benar. Dan terbukti, jutaan manusia melakukannya. Ya. Itulah wahyu. Kenapa wahyu mengatakan bahwa menghina seorang presiden, seorang raja muslim, seorang pemimpin, berarti menghina dirinya sendiri? Karena Allah tidak akan memberikan seorang presiden yang buruk. Tidak mungkin. Kalau bukan, teruskan. Kalau bukan rakyatnya dulu yang buruk. Ini rahasia yang banyak dari kita tidak tahu. Allah tidak mungkin memberikan seorang pemimpin yang korup. Nggak mungkin. Kalau bukan rakyatnya dulu yang korup. Antum sudah tahu, pemimpin, pejabat negeri kita banyak yang korup. Sebetulnya yang korup duluan siapa? Para pejabat, apa kita para rakyat? Siapa coba? Jujur akui. Yang jual 1 kilo padahal cuma 9 on, 8 on, siapa? Siapa kalau bukan kita para rakyat? Iya. Yang sudah disuruh masuk jam 8, keluar jam 4 sore, tapi jam 9 baru datang, baru setengah 4 sudah pulang. Siapa? Kita para rakyat kan? Rakyat yang memulai korupsi duluan. Maka Allah sindir para rakyat itu. Dengan apa?
dengan Allah berikan pemimpin yang korup, pemimpin yang buruk, pemimpin yang jelek. Oleh karena itu, ketika Ali bin Abi Thalib diprotes oleh sebagian orang, "Ya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, kenapa kepemimpinan Anda tidak sebaik kepemimpinan Abu Bakar dan Umar? Kenapa?" Dan ini betul. Tentu zaman Ali tidak sebaik zaman Utsman, tidak sebaik zaman Umar, apalagi tidak sebaik zaman Abu Bakar. Betul. Ali diprotes. Kenapa? Kan perluasan wilayah jajahan Islam terhambat di zaman Ali bin Abi Thalib. Berbeda dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, meluaskan daerah jajahan kaum muslimin, menyebarkan dakwah li'ila'i kalimatillah walibtigha'i mardatillah. Di zaman Ali terhambat. Kenapa? Kenapa? Karena ada duri di dalam daging. Ada musuh dalam selimut. Ada keburukan yang masuk ke dalam Islam. Ini dihancurkan dulu oleh Ali bin Abi Thalib. Ini dibinasakan dulu oleh Ali bin Abi Thalib. Siapa mereka? Siapa mereka? Khawarij. Khawarij. Maka Ali melupakan Romawi, Persia, Madain dan seterusnya. Beliau konsentrasi untuk memerangi anak-anak muda, kilabu ahlin nar, yang oleh Nabi dikatakan sebagai anjing-anjing penghuni neraka. Keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak muda yang jidatnya hitam karena bekas sujud, wajahnya pucat-pucat karena hampir setiap malam salat malam, badannya kurus-kurus karena hampir setiap hari berpuasa. Tapi Nabi katakan, yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka melesat jauh dari agama sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Siapa dia? Anak-anak muda Khawarij yang oleh Nabi dikatakan kilabu ahlin nar, anjing-anjing penghuni neraka. Kenapa? Karena mereka terlalu mudah mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sepaham dengan mereka. Beda dengan kami, kafir. Pelaku dosa besar, kafir. Tidak pakai jilbab, kafir. Nyukur jenggot, kafir. Pakaian isbal, kafir. Berjudi, kafir. Berzina, kafir. Seorang muslim menurut mereka harus sempurna. Kalau tidak sempurna, bukan Islam namanya, kafir. Ini kelompok sesat sesat-sesatnya. Sampai dikatakan anjing-anjing neraka oleh Nabi SAW. Bagaimana ciri khas mereka? Mencaci maki